Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto. Dan kali ini gue akan mencoba untuk membahas Saints Muslim. Yang mana Saints Muslim ini kebanyakan orang juga tidak tahu. Mungkin teman-teman gue yang subscribers gue juga belum mengetahui yang namanya ilmu Muslim atau Saints Muslim. Mungkin kita mengetahui Saints itu seperti Bill Gates, terus Albert Einstein, terus Stephen Hawking, mungkin Elon Musk, maybe, I don't know. But guys, kita harus mengetahui Saints Muslim yang luar biasa yang belum juga kita ketahui. Guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Enjoy this video and let's start it, guys. Oke, yang pertama ada Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan adalah alkemis geber dari abad pertengahan. Umumnya dikenal sebagai Bapak Kimia. Abu Musa Jabir bin Hayyan kadang-kadang disebut juga Al-Harani dan Al-Sufi. Adalah putra apoteker atau disebut dengan Atar. Tanggal pasti kelahirannya adalah subjek dari beberapa diskusi, tetapi ditetapkan bahwa ia berlatih kedokteran dan alkimia di Kufah sekitar 776 Masehi. Ia dilaporkan telah belajar di bawah Imam Ja'far Shadiq dan Pangeran Umayyah Khalid bin Yazid. Pada hari-hari awalnya ia berlatih kedokteran dan berada di perlindungan Wazir Barmaki selama kekhalifahan Abbasiyah Harun al-Rashid dan meninggal pada tahun 803 Masehi. Oke, yang kedua ada Al-Tabari. Oke, nama keluarga Ali bin Raban adalah Abu Hasan, yang nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Al-Bani bin Sahal Raban Al-Tabari. Lahir pada tahun 838 Masehi. Ayahnya Sal berasal dari keluarga Yahudi yang terhormat. Secara profesional, Sal adalah seorang dokter yang sangat sukses dengan buku ensiklopedia medis berjudul Firdaus Al-Hikmat. Dia juga menguasai seni kaligrafi. Selain itu, ia memiliki wawasan yang mendalam tentang disiplin astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Wow. Yang ketiga ada Sabit bin Qurra. Sabit bin Qurra bin Marwan al-Sabi al-Harani lahir pada tahun 836 Masehi di Haran sekarang di Turki. Sabit berkontribusi pada beberapa cabang ilmu pengetahuan terutama matematika, astronomi, dan mekanika. Selain menerjemahkan sejumlah besar karya dari Yunani ke bahasa Arab, Sabit meninggal di Baghdad pada tahun 901 Masehi. Oke, yang keempat ada Al-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi yang lahir di Rey, Iran. Awalnya dia tertarik pada musik, tetapi kemudian dia belajar kedokteran, matematika, astronomi, kimia, dan filsafat dari mahasiswa Hunayan bin Ishaq. Ia juga belajar di bawah bimbingan Ali bin Raban. Razi adalah seorang hakim, seorang alkemis, dan seorang filsuf di bidang kedokteran. Kontribusinya begitu signifikan sehingga hanya bisa dibandingkan dengan Ibnu Sina, dan beberapa karyanya di bidang kedokteran misalnya adalah kitab Al-Mansuri, Al-Hawi, dan kitab Al-Muluki, dan kitab Al-Judari wal Al-Hasabah. Yang kelima ada Al-Zahrawi. Abu Qasim Khalaf bin Al-Abbas Al-Zahrawi dikenal di barat sebagai Abul Qasis, bapak ilmu bedah. Lahir pada tahun 936 Masehi di Zahra di sekitar Cordova. Dia menjadi salah satu ahli bedah paling terkenal di era Muslim dan menjadi dokter Raja Al-Hakam II dari Spanyol. Setelah karir medis yang panjang, kaya dengan kontribusi asli yang signifikan, ia meninggal pada tahun 1013 Masehi. Al-Zahrawi adalah orang pertama yang menggambarkan apa yang disebut
menyebutkan posisi Walcher. Ia juga orang pertama yang menggambarkan lengkung gigi, penekan lidah, dan kata tertimbang, dan yang pertama menggambarkan dengan jelas keadaan herediter di sekitar hemofilia. Dia juga menggambarkan legator pembuluh darah jauh sebelum Ambrosia Park. Wow, guys, so jadi ini yang gua cari selama ini. So kalau kita tidak tahu saintis muslim yang ada, bagi gue kayak yang sangat rugi aja gitu. Bahwasannya sebelum ada Albert Einstein dan lain-lain, ternyata ilmuwan-ilmuwan muslim juga lebih jago, lebih hebat. Dan yang pertama kita harus mengetahui tentang saintis muslim. Kalau kita sebagai muslim tidak mengetahui, sangat rugi sekali loh. Dan dari beberapa saintis muslim yang udah gua bahas, so menurut kalian mana yang kalian favoritkan dan mana juga yang kalian sukai dari kelima yang gua bahas tadi? So mudah-mudahan ini menjadi suatu edukasi yang baik, dan buat kalian juga bisa memahami, dan juga ini bisa menjadi khazanah atau pengetahuan yang baru buat kalian yang belum tahu. Dan juga ini juga salah satu pengetahuan yang baru buat gue, karena jujur gue juga baru tahu loh. Dan sangat rugi kalau kita sebagai muslim tidak mengetahui hal ini. So, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto. Bye bye.